Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala pada kesempatan malam hari ini masih diberikan oleh Allah ta'ala berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Kita berdoa semoga Allah ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua, yang berbicara di depan ikhlas karena Allah ta'ala dan yang mendengarkan juga sama-sama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, bapak dan ibu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali
membaca hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang beliau atau yang kita kenal dengan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai sekarang pada hadis yang kedua. Kemungkinan kita nggak bisa menyelesaikan hadis kedua dalam satu pertemuan. Jadi insya Allah hadis kedua kita akan baca isi hadisnya, kita akan baca penjelasan hadisnya pada dua pertemuan insyaallah taala, pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kita baca dulu hadisnya, setelah itu nanti kita akan lihat penjelasan yang pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Al-Hulalul Bahiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Saya baca dulu hadisnya Bapak Ibu. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qal, dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya juga, karena hadis yang pertama diriwayatkan dari Umar, hadis yang kedua juga diriwayatkan dari Umar, sehingga kata Imam An-Nawawi an Umara aidan, dari Umar semoga Allah meridhai beliau juga. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaum, ketika kami, kata Umar bin Khattab, berarti kalau Umar mengatakan kami, otomatis di sini Umar dan beberapa sahabat Nabi yang lain duduk bareng di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tahu-tahu muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Bajunya sangat putih. Syadidu sawadis syar, rambutnya sangat hitam. Bajunya putih, sangat putih, rambutnya hitam, sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, nggak kelihatan kalau beliau ini, laki-laki ini, orang yang barusan bepergian jauh, karena mungkin rapi, rambutnya rapi, bajunya rapi, nggak kelihatan kalau beliau ini orang jauh yang baru datang dari safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal di antara kami terhadap orang tersebut. Jadi ini orang baru, kita nggak ada yang kenal, kayaknya juga bukan orang yang datang dari jauh karena nggak kelihatan safar, putih bajunya, rambutnya hitam. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu datang duduk bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka orang tadi menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan duduknya orang tadi dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kemudian kata Umar menceritakan, orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti adep-adepan, face to face, dan sangat dekat, sampai kedua lututnya saling berdempetan, dan kedua telapak tangan orang tadi diletakkan di dua apa tadi? Paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, kemudian orang tadi mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad,
kabarkan kepada aku tentang Islam. Islam itu apa, Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jazakallah. Syukran, jazakallah khair. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam itu gampangnya 5 rukun Islam. Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam: bersyahadat, salat, zakat, Ramadan, dan haji jika mampu. Qala, orang tadi mengatakan, shadaqta, benar, jenengan benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata Umar. Umar menceritakan, kami takjub dengan orang tadi. Orang ini nanya, orang ini membenarkan. Kami takjub dengan orang tersebut. Dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang tadi melanjutkan, qal fa akhbirni anil iman. Kabarkan tentang aku apa itu iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, iman itu sebagaimana kita tahu rukun iman yang jumlahnya ada berapa? 4 atau 5? 6. Alhamdulillah, enggak ngantuk jenengan. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir yang baik atau yang buruk. Qala shadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu, kata Nabi Muhammad, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Jadi itu ihsan. Ihsan adalah engkau menyembah Allah, kita menyembah Allah Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita semua. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Faqal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi Muhammad menjawab, tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih ngerti daripada yang bertanya tentang hari kiamat. Maksudnya beliau nggak ngerti bahasanya. Faqala fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Maka Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ciri hari kiamat diantaranya adalah seorang wanita budak perempuan melahirkan tuannya.
wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kata Nabi Muhammad, di antara tanda hari kiamat adalah engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki. Oh, bahasa Jawanya ngodok, bahasa Indonesianya nyeker, bahasa Jawa juga pokoknya gitulah ya, ngodok, nyeker. Orang nggak pakai alas kaki, kemudian miskin, kemudian penggembala kambing, tapi dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kata Umar cerita lagi, orang itu setelah selesai pertanyaan tentang tanda hari kiamat pergi. Falabithna malian, maka kami sejenak menunggu orang itu pergi beberapa saat. Setelah orang itu pergi beberapa saat, tsumma qal ya Umar atadri manis sa'il. Setelah beberapa saat orang itu pergi, Nabi Muhammad bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama-agama kalian. Jibril datang, tujuannya adalah mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Masjid An-Nur yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai isi hadis barusan kita baca, sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini. Ada beberapa poin, sekitar 12 atau 13 poin dari hadis ini. Jadi nanti kita akan ambil poin-poin saja dari hadis ini. Setelah itu baru kita beranjak menuju hadis yang selanjutnya. Oke, dari hadis yang kedua, setidaknya yang disampaikan oleh Ad-Doktor Mansur bin Muhammad As-Saq'ub hafizahullahu taala, ada sekitar 12 poin yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang kedua, yaitu hadis yang barusan kita baca. Poin pertama, kita akan sedikit mengenal tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena hadis ini lewat jalurnya Umar. Yang menceritakan hadis ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sudah selayaknya untuk kita juga sedikit kenal tentang siapa itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemarin di awal pengajian kita sampaikan ucapan Sufyan ibnu Uyainah kalau tidak salah. Beliau mengatakan inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Au kama qala rahimahullah. Beliau mengatakan, Sufyan ibnu Uyainah, dalam penyebutan kisah cerita orang-orang soleh ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar ibn Khattab min ru'asa is-salihin, termasuk orang soleh yang ya bukan sekedar orang soleh lagi. Beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Beliau bukan sekedar orang yang soleh lagi. Beliau adalah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad bersabda, dan Allah taala memberikan deskripsi tentang Nabi Muhammad, la yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak bicara dari hawa nafsunya.
in huwa illa wahyu yuha, akan tetapi yang keluar dari lisan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan di antara yang keluar dari lisan beliau yang suci sallallahu alaihi wasallam adalah Umar fil jannah, Umar di surga. Orangnya masih hidup, orangnya masih jalan, orangnya masih menikmati dan bisa menghirup udara dunia, tapi sudah dapat Umar fil jannah, Umar di surga. Masya Allah. Oke, kita akan sedikit kenal siapa itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah sosok sahabat Nabi Muhammad yang lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Pertanyaannya, berarti Umar sama Nabi Muhammad tuaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacek berapa tahun berarti? Kurang lebih 13 tahun. Karena Umar ibn Khattab wulida Umar ibn Khattab ba'da amil fil bi 13 sana. Umar ibn Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Maka otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tua daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kurang lebih tadi selisihnya adalah 13 tahun. Umar ibn Khattab adalah orang yang sangat keras, tipikalnya ini memang keras. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana panjenengan tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kalau Umar ibn Khattab lewat suatu jalan dan syaitan lewat jalan tersebut, maka syaitan akan lebih milih jalan yang lain. Wedi, takut melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lewat jalan ketemu setan, siapa yang lari? Diisi sendiri dengan ya, kalau Umar bin Khattab, setannya yang lari dan milih jalan yang lain. Bahkan sebuah riwayat dalam literatur sejarah menceritakan saking kerasnya Umar bin Khattab, bapaknya Umar bin Khattab berarti namanya siapa? Al-Khattab. Al-Khattab ini punya keledai, sampai diumpamakan saking kerasnya permusuhan, syadidul khusumah, kerasnya permusuhan Umar dengan Nabi Muhammad, kerasnya permusuhan Umar dengan Islam, saking tidak senangnya Umar dengan Islam, sampai orang-orang itu ngomong, menceritakan tentang keislaman Umar ini sesuatu yang mustahil. Apa orang-orang Islam saat itu menceritakan, dan ini disebutkan di beberapa literatur sejarah tentang beliau. Orang-orang mengatakan Umar ini nggak bakal masuk Islam sampai keledai milik bapaknya masuk Islam. Saking angele mlebu Islam, Umar nggak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Apakah mungkin keledai masuk Islam? Lah itu saking nggak mungkinnya Umar masuk Islam, diumpamakan Umar ini gak bakal masuk Islam sampai keledainya masuk Islam, keledai bapaknya masuk Islam. Tapi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis rawah Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Umar ibn Khattab ke dalam agama Islam. Mungkin menurut hitung-hitungan, menurut kacamata manusia, sesuatu itu nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Umar ibn Khattab, semua orang mengatakan, bahkan hampir semua orang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam kalau kecuali keledainya masuk Islam, keledainya bapaknya masuk Islam. Saking kerasnya permusuhan Umar kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam. Tapi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar ibn Khattab sedikit. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan tentang bagaimana dampak baik yang dirasakan umat Islam setelah Umar masuk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud,
kami menjadi kuat, maksudnya kami sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kaum muslimin saat itu menjadi kuat setelah Umar ibnul Khattab masuk ke dalam agama Islam. Sosok yang punya kontribusi luar biasa, sosok yang punya peran yang luar biasa, terutama di saat awal-awal masuk Islam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Umar banyak keutamaan. Di antara keutamaan tadi sudah saya sampaikan, Umar fil jannah, Umar di surga. Sudah dapat predikat Umar di surga. Kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dapat pujian yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan dalam hadis rawahu Tirmidzi, bahkan Nabi Muhammad menyampaikan dan sering menyampaikan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, kan gak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi seandainya, kata Nabi Muhammad, ada nabi setelah aku, maka ia adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sosok yang sempurna menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka nabi itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Umar pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Hudzaifah ibnul Yaman, tentang berbagai macam fitnah dan huru-hara yang kelak akan terjadi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan banyak riwayat tentang huru-hara yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, dan Umar tahu bahwa huru-hara, pertikaian, pembunuhan, dan berbagai macam huru-hara yang terjadi, antara huru-hara itu terjadi dengan sebelumnya itu ada pintu. Jadi ada pintu yang menghalangi huru-hara itu muncul di tengah kaum muslimin. Masih ada masih ada pembatas, pintu yang membatasi terjadinya berbagai macam huru-hara di tengah kaum muslimin dan di tubuh kaum muslimin. Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ini salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ngerti rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, wahai Hudzaifah, pintu tadi, penghalang tadi, apakah dia kelak akan terbuka sendiri atau dibuka dengan cara dihancurkan? Jadi kaum muslimin dengan berbagai macam huru-hara yang terjadi nantinya, itu ada pembatas pintu. Nah, Umar bertanya, pintu ini kelak buka sendiri atau ada yang gedor, atau ada yang merusak pintu tadi sehingga huru-hara tadi masuk ke dalam tubuh kaum muslimin? Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, digedor wahai Umar, dirusak wahai Umar. Setelah itu Umar tersenyum, kemudian Umar pergi. Hudzaifah menceritakan bahwa Umar tahu bahwa yang dimaksud pintu tadi adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Umar ibnul Khattab menjadi penghalang terjadinya berbagai macam huru-hara di tengah kaum muslimin, dan terjadi beneran, realita menyatakan bahwa pintu tadi bukan terbuka sendiri, artinya meninggal normal. Ternyata Umar ibnul Khattab meninggal dalam keadaan diapain? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, oleh seorang Persia, penyembah Majus, penyembah api. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dari negeri Persia. Maka ini setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, kita lihat berbagai macam huru-hara terjadi. Bagaimana Utsman ibn Affan juga dibunuh, bagaimana terjadi kudeta luar biasa saat itu, kurang lebih 6.000 orang mengelilingi dan
demo di depan rumahnya Utsman ibn Affan 18 hari. Setelah itu Utsman meninggal dunia dalam keadaan dibunuh. Setelah Utsman muncul terjadi berbagai macam luar biasa huru-hara di tengah kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan sampai sekarang wa ila yaumil qiyamah, dan sampai hari kiamat, seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa, suatu zaman kecuali zaman selanjutnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ini kurang lebih sedikit tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Oke, itu poin pertama yang kita akan atau yang kita sudah sampaikan. Poin kedua, dari hadis ini ada poin kedua yang ingin disampaikan, yaitu manzilatu hadzal hadis. Hadis ini punya kedudukan. Hadis ini punya urgensi yang tinggi dalam agama Islam. Saya sebutkan nanti beberapa ucapan para ulama tentang kedudukan hadis ini dan bagaimana pentingnya hadis ini dalam agama Islam. Otomatis kalau hadis ini punya kedudukan, punya tempat dalam agama Islam, maka sudah selayaknya kita untuk mempelajari hadis ini. Saya sebutkan ini, wa qad uniya al-ulama'u bihadzal hadits wa syarahuhu. Banyak kalangan ulama yang sangat perhatian sekali dengan hadis ini. Di antara mereka juga banyak yang menjelaskan tentang hadis yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang ulama, beliau mengatakan, di antaranya saya sebutkan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadzal hadis yasluh an yuqala lahu ummus sunnah. Hadis ini pantas kalau dapat predikat induknya sunnah. Kita kenal Al-Quran atau Alkitab, Al-Fatihah itu julukannya adalah Ummul Kitab. Kenapa Al-Fatihah mendapatkan predikat atau nama julukan Ummul Kitab? Karena sebagaimana yang disampaikan ulama, isi Al-Quran secara global itu ada pada Al-Fatihah. Isi Al-Quran secara global itu ada dan terkandung dalam Al-Fatihah, dan bukan sekarang tempatnya untuk kita menjelaskan. Maka hadis yang kedua ini, hadis Umar tadi yang menceritakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, kapan tanda-tanda kiamat, dan berbagai macam pelajaran nanti kita akan sebutkan. Kata beliau, hadzal hadis, Al-Imam Qurtubi mengatakan, yasluh an yuqala lahu ummus sunnah, baik dan pantas untuk dapat julukan ummus sunnah, induk sunnah. Kenapa? Lima tadhammanahu min jumali ilmi sunnah. Karena apa yang terkandung di dalamnya di antara ilmu-ilmu penting dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya sebutkan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini, fahuwa kal lis sunnah. Hadis ini ibarat induk bagi sunnah Nabi Muhammad, ibarat induk bagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kama summiyatil Fatihatu ummal Quran, sebagaimana Al-Fatihah diberi nama Ummul Quran, hadis ini juga disebut Ummus Sunnah. Kenapa? Lima tadhammanathu min jam'iha ma'aniyal Quran. Karena terkandung di dalamnya, sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran terkandung di dalamnya berbagai macam makna-makna Al-Quran seperti yang tadi saya sampaikan, maka hadis ini juga mengandung berbagai macam perkara penting dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berapa barusan? 2. Sekarang masuk poin ketiga, wahadal akhir. Sisa 4 menit lagi, dan ini yang terakhir. Insya Allah sisanya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dalam hadis ini, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, dapat pelajaran.
Pelajarannya adalah fi hadzal hadis mujalasatus sahabah lin nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadza li hirsihim ala al-ilmi. Wa hadza li hirsihim ala sunnatihi wa yattabi' dzalika annahu yanbaghi ala talibil ilmi an yu'na bi huduri majalisi ahli ilmi. Nah, ini penting. Dari poin ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita lihat bagaimana semangat sahabat Nabi Muhammad untuk datang ke majelis ilmu bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diambil pelajaran sudah selayaknya kita untuk juga mencari majelis ilmu di masjid-masjid, duduk bersimpuh belajar tentang agama Islam. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di hadapan Nabi bukan sekedar mengambil ilmu saja, tapi yang juga terpenting menambah keimanan. Bapak Ibu, duduknya kita seperti ini di masjid bukan sekedar tambah ilmu, tapi yang juga tidak kalah penting nambah iman. Umar ibn Khattab dalam ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan ta'al nazdadu imana. Umar juga mengatakan dalam riwayat yang lain, ta'alau nu'min sa'ah. Beliau mengatakan kemarilah, ayo kita duduk bareng. Duduk bareng tujuannya bukan sekedar gahwa, syahi, minum-minum tak, tapi duduk bareng apa kata beliau? Nu'min sa'ah nazdadu imana. Kita duduk bareng, ayo kita nambah iman kita bareng-bareng. Ayo kita duduk bareng, tujuannya kita sama-sama ingat tentang akhirat sehingga iman kita bertambah. Maka ini hal yang sangat penting dan saya sering sampaikan di beberapa majelis bahwa sekarang dengan adanya teknologi seperti ini, semua orang bisa mengakses ilmu dari rumahnya, tapi dia tidak bisa mengakses keberkahan ilmu kecuali ya duduk di masjid seperti ini. Kalau di rumah ambil streaming, baru buka ustadznya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ting bunyi notifikasi. Oh gak apa-apa, belum penting, geser. Ini ustadznya ini alhamdulillah, bunyi lagi ting notifikasi, dibuka akhirnya scroll kanan kiri, walhasil hilang, ustadznya ditutup, regut cari kegiatan yang lain. Banyak banyak yang menjauhkan kita untuk fokus ketika kalau kita hanya duduk dan mencari ilmu lewat live streaming atau lewat rekaman-rekaman dari para ulama ataupun para asatidzah. Betul, ini bisa menambah ilmu, tapi tidak bisa menambah keberkahan, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu khususnya di dalam masjid. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sudah pas 48 dan ini terakhir. Para ulama sangat menekankan untuk kita duduk di majelis ilmu. Bukan sekedar ambil ilmunya ustaz, bukan sekedar ambil ilmunya syekh, tapi yang terpenting tadi nambah iman dan belajar adab. Belajar adab. Disebutkan di sini, saya sebutkan ucapan salah seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau cerita, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'u khamsati alaf. Kumpul di majlisnya Imam Ahmad ada 5.000 orang yang datang kajiannya. Ahmad bin Hambal itu 5.000 orang, au yazidun atau bahkan lebih. Aqal min khamsati mi'atin yaktubun. Sedikit kurang dari 500 orang nulis. Anggap aja tadi yang hadir berapa tadi? 5.000. Yang nulis kurang lebih 500 orang. Sisanya berapa berarti? 4.500. Banyakan mana yang nulis sama yang tidak nulis? Yang tidak nulis. Sama seperti jenengan ini ya. Banyakan yang tidak nulis daripada yang menulis. Wal baqi yata'allamuna minhu husnal adab. Sisanya belajar adab yang disampaikan oleh Ahmad ibn Hambal rahimahullahu taala. Jadi duduk semangat cari majelis ilmu, belajar untuk nambah ilmu dan nambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallah bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.